Jalan-jalan ke kota Semarang, membeli bandeng tanpa duri, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, saya Akah Barkah dengan NIM 24402401646, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Program studi PGSD di LPTK Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja di SDIT Al-Ikhlas kelas 5 mata pelajaran IPAS dengan materi Sistem Pernafasan pada Manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang jawab salam. Semoga semakin soleh, makin pinter, banyak duitnya. Emaknya juga ya. Emaknya juga banyak duitnya, masuk surga. Amin. Gimana sayang, cantik ganteng? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, bahagia, sukses, sukses, yes. Alhamdulillah ya. Semangat pagi. Pagi, 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 Lagi ya, semangat pagi. pagi, pagi, pagi. Kalau dari wajah-wajahnya ibu lihat sih, ini ya, wajah udah seger semua, nggak ada yang lapar, udah pada sarapan ya. Aman ya, perut aman ya. Oke, berarti siap belajar ya. Oke, kalau perut aman, oke, siap belajar. Kemudian ibu sebelumnya akan mengecek kehadiran dengan cara berhitung ya. Berhitung mulai dari Naufal, nanti kemudian terus bersambung ke Mahara dan seterusnya sampai terakhir. Misalnya Naufal bilang 1 siap, kamu lanjut 2 siap. Nanti yang terakhir berhenti di angka berapa ya? Misalnya berhenti di angka kita berapa sih? 17. Kita kan 5A, personilnya ada 17. Misalkan di Rehan berhenti 17 siap. Berarti Rehan bilangnya 17 siap lengkap. Paham? Oke, silakan. Untuk memeriksa kehadiran, Ibu dipersilakan untuk secara berhitung mulai dari Naufal. 1 siap, 2 siap, 3 siap, 4 siap, 5 siap, 6 siap, 7 siap, 8 siap, 9 siap, 10 siap, 11 siap, 12 siap, 13 siap, 14 siap, 15 siap, 16 siap, 17 siap lengkap. Yeay, alhamdulillah ya, berarti lengkap ya. Ya. Personil kita hari ini lengkap semua, masuk semua. Artinya tidak ada yang sakit, nggak ada yang izin ataupun berhalangan lain untuk hadir. Untuk itu Ibu izin untuk centang-centang dulu semuanya nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehari-harinya ini ya selalu sehat, ya nggak banyak yang izin ya. Jaga kesehatan makanya. Hari ini tanggal 23 ya. Oke, aman kehadiran. Ya, sudah Ibu cek semua ya untuk kehadirannya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, supaya Allah meridhoi setiap aktivitas kita termasuk belajar dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat berkah dunia akhirat. Mari kita awali dengan membaca doa bersama, membacakan surah Al-Fatihah dan doa mau belajar. Dipimpin oleh ketua kelas Ananda Fari, dipersilakan. Siap. Siap. Sebelum belajar mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
dalam, kayak so sweet gitu kalau lagi nyanyi lagu ini. Oke, untuk menyanyikan lagu nasional tanah airku dipimpin oleh dirjen kita Ananda Sheila. Hadirin dimohon berdiri. Berdiri ya. berbeda, yaitu materi tentang sistem pernafasan pada manusia. Pernafasan, tahu nafas? Tahu. Apa sih pernafasan?
kalian. Materi mengenai sistem pernapasan pada manusia melalui media PowerPoint. Ya. Semuanya simak ya, fokus ya. Kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai materi hari ini. Sistem pernapasan, tujuan pembelajaran tadi sudah Ibu sampaikan, kita skip. Nah, tahukah kalian kita mampu membedakan bau harum dan tidak sedap karena hidung kita? Benar gak sih hidung? Coba Ibu tanya, hidung kalian masih berfungsi dengan baik? Bisa nggak bedain yang harum sama yang bau? Bisa kan ya? Contohnya kalau yang aroma harum itu apa sih? Parfum. Bunga juga harum, apa lagi? Sabun. Sabun mandi, sabun cuci dan sebagainya. Lalu kalau misalkan yang aromanya bau-bau, contohnya apa? Kentut. Sampah. Apa ketek? Kentut. Kentut gitu. Kentutnya bau kalau habis makan apa? Jengkol. Jengkol, makan telur mulu tuh. Apalagi tadi sampah, bau kayak ikan busuk dan makanan busuk dan seterusnya itu ya. Artinya itu fungsi hidung kita masih berfungsi dengan baik ya. Hidung itu ternyata termasuk salah satu organ yang membantu dalam sistem pernapasan kita. Nah, kita akan belajar lebih jauh lagi tentang organ-organ yang membantu kita bernapas dan bagaimana sih kita bisa bernapas. Jadi ternyata kita setiap harinya, setiap detik, setiap waktu ya, kita bernapas ada istirahatnya nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Kapan istirahatnya? Kalau udah nggak ada umur ya, kalau umurnya udah selesai, sisa umurnya. Nah, kita bernapas kan siang malam, termasuk waktu saat tidur pun kita bernapas. Ternyata kita napas itu tidak sekedar menghirup, mengeluarkan, menghirup, mengeluarkan. Itu aktivitas napas melibatkan beberapa organ yang ada di tubuh kita. Yang pertama tadi ada di hidung ya. Nih selanjutnya, apa itu sistem pernapasan? Sistem pernapasan yang berfungsi untuk menghirup oksigen. Jadi kalau nafas itu yang dihirup apa? Oksigen. Jadi menghirup tuh gimana sih? Jadi kita hisap, kayak menghisap ya, menghisap. Yang masuk itu oksigen. Kemudian dikeluarkan namanya karbon dioksida. Oksigen itu dikenal dengan nama lain, ada yang tahu nggak apa? CO2. Kebalik. O2. Nah, kalau oksigen O2. Kalau karbon dioksida CO gitu ya. Kebalik. Jangan lupa ya. Nah, ini ya. Ini organ-organ pernapasan pada manusia. Dimulai dari mana yang pertama? Ada di hidung. Setelah hidung namanya ke faring. Nih, faring ya. Pangkal tenggorok. Kemudian ke trakea, bronkus ya. Di paru-paru diafragma, alveoli. Kita bahas satu-satu. Penjabarannya sebagai berikut. Nah, ini ya. Ini adalah gambar organ-organ pernapasan pada manusia. Kalau gambar hidung mah karena kelihatan, tahu bener ini gambar apa ya? Hidung ya. Karena terlihat. Nah, sebagian besar orang termasuk kita ya, organ-organ yang dalam tubuh itu kan terkadang hanya tahu namanya doang ya. Paru-paru, misalkan ginjal, apalagi laring, trakea. Sedangkan kita nggak tahu bentuknya kayak gimana sih. Nah, inilah bentuknya. Faring itu ternyata seperti ini. Laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus dan paru-paru. Berikutnya hidung. Nah, berarti pernapasan mulai dari hidung yang pertamanya. Coba Ibu minta kepada wali kelas baca yang kencang suaranya. Baca silakan. Ketua kelas. Hidung. Kamu kenapa lamun? Sebagai pintu masuk dan pintu keluar udara. Ya. Diperlukan oleh sistem pernapasan kita. Ya. Saat kita menarik napas, udara yang kita hirup mengandung banyak
Paru berfungsi sebagai jalur penghubung udara dari hidung menuju paru-paru. Ya. Makanan dari mulut menuju lambung. Nah, ini sebagai apa? Jalur penghubung untuk udara dari hidung kemana? Ke paru-paru. Jadi dari hidung tuh nggak langsung blak aja sampai ke paru-paru. Jadi dia kayak dicerna dulu, diproses dulu ke faring. Dari faring ternyata ada dari faring ternyata ada lagi selanjutnya ke sini. Namanya apa? Laring. Laring adalah bagian dari sistem pernapasan manusia yang terletak di antara mana nih? Ya, adanya di pangkal tenggorokan. Dan pangkal apa? Pangkal lidah, ujung banget ya, ujungan lidah ya. Laring juga dikenal sebagai apa? Otak suara. Karena oh, jadi laring ini adalah sebagai pita suara kita. Artinya kalau nggak punya laring berarti nggak bisa ngomong, nggak ada suaranya ya. Sulit untuk keluar suara, gitu, tidak bersuara. Hening, berarti hening, mengheningkan cipta ya. Laring selanjutnya. Setelah dari laring dia menuju ke mana? Trakea. Trakea, baca bareng-bareng deh kalau yang trakea ini. Coba baca bareng-bareng. Nah, fokus ke sini. Yang ditebelin fungsinya sebagai apa? Jalur keluar dan masuk udara yang kita hirup melalui apa? Hidung. Hidung kemudian atau mulut. Menuju mana? Pastinya menuju paru-paru. Yang mana sih bagian trakea tuh? Nih ya. Ini seperti pipa bentuknya, ya. Trakea seperti tabung yang memiliki cincin-cincin. Nah, ini nih yang putih-putih ini kayak namanya cincin berarti kan bulat ya. Jadi itu teh kalau misalkan secara kita ini kan depan doang, tampak depan yang kelihatan cuma seperti ini. Ini aslinya mah melingkar. Namanya cincin itu melingkar ya. Yang tulang rawan yang fleksibel ini ternyata ini fleksibel ya. Bisa melari itu mungkin ya. Dan juga sehingga bisa bergerak saat kita bernafas. Jadi kalau lagi ngembang dia ngembang gitu ya. Si cincin-cincinnya tadi. Lanjut. Berikutnya ada apa nih? Dari trakea kemudian menuju bronkus. Baca lagi silakan oleh Elia yang kejar Bronkus. Bronkus adalah cabang trakea yang mengarah ke paru-paru kanan dan kiri. Ya. Berfungsi untuk mengalirkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Sekarang apa fungsi bronkus? Bareng-bareng baca. Mengalirkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Jadi masing-masing dari organ tadi dia punya tugasnya masing-masing ya, punya fungsinya masing-masing. Dari trakea kemudian menuju bronkus. Dia mengalirkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Yang mana trakea? Yang mana bronkus? Kalau trakea tadi yang ini, bronkusnya dia nih ya. Ini kalau di zoom ini bentuknya seperti apa nih? Kayak apa? Kayak apa? Kayak huruf Y terbalik ya, kayak huruf Y terbalik. Di dalam bronkus ada rambut-rambut kecil dan lendir yang menangkap apa? Debu, kotoran, dan benda asing yang akan didorong kembali ke atas untuk dikeluarkan dengan cara batu. Itu ya. Karena kenapa? Kalau misalkan ada kotoran, debu, benda asing yang masuk, bahaya juga untuk organ sistem pernapasan kita yang lainnya. Seperti itu ya. Dari bronkus apakah berhenti sampai di situ? Kemudian dari bronkus kemana? Paru-paru. Ini adalah gambar dari paru-paru kita. Ada berapa paru-paru kita? Ada 2, kanan dan kiri. Coba Reza yang kejar, Rez, baca. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan manusia yang berfungsi untuk mengubah oksigen yang kita hirup menjadi karbon dioksida. Ya. Setiap manusia memiliki
pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Seperti itu ya. Jadi paru-paru itu organ utama dalam sistem pernapasan kita. Fungsinya buat apa tadi? Mengubah oksigen menjadi, ternyata di dalam paru-paru juga ada yang namanya bagian-bagian kecil, partikel kecil, namanya alveoli. Nah, alveoli seperti ini, bagian dari yang kecil-kecil ini ya, bagian kecil-kecil ini ketika di zoom dia bentuknya seperti ini. Alveoli adalah kantung udara kecil dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveoli memiliki bentuk seperti kumpulan anggur, kayak anggur ya. Kalau anggur itu ini ya, seperti ini ya, bulat-bulat, kurang lebih seperti anggur gitu diibaratkannya. Itu alveoli. Itu kan kecil-kecil ya, tetapi ketika di zoom atau dilihat menggunakan alat lain ya, seperti itu bentuknya alveoli. Nah, selanjutnya ada diafragma. Diafragma, Aidan udah baca belum? Aidan deh, Aidan. Diafragma adalah otot yang terletak di bawah paru-paru. Diafragma berfungsi untuk membantu kita dalam menghirup dan menghembuskan nafas. Ya. Satukan terjadi karena diafragma mengalami kontraksi tiba-tiba yang menyebabkan udara masuk secara cepat sehingga menghasilkan suara cegukan. Cegukan. Tahu nggak cegukan? Oh,
bagian tubuh lain, tulang, kelenjar getah bening dan juga ke otak ya, itu TBC. Yang ketiganya ada asma. Silakan Asma, Rehan baca Rehan yang asma. Nggak bisa apa? Sudah kelas 5 nggak bisa. Nggak kelihatan, masa sayang? Coba. Kelihatan nggak? Asma adalah emang. Nih, jelas juga. Mat, ya udah ini aja. Itu sama. Asma adalah penyakit yang terjadi akibat dari penyimpitan saluran pernapasan sehingga membuat penderitanya mengalami sesak napas. Nanti periksa mata ya. Takutnya Rehan ini minus. Nah, itu pada kelihatan ya di sana ya. Asma penyakit yang terjadi akibat dari penyempitan saluran pernapasan sehingga membuat penderitanya mengalami sesak napas. Adakah di sini yang menderita sakit asma? Enggak. Atau mungkin keluarga ada? Enggak. Jangan deh ya, jangan jauh-jauhin. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dari berbagai penyakit apapun, ya, dari penyakit ringan-ringan sampai yang penyakit beratnya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Nah, asma ini biasanya orang sesak napasnya. Kalau napasnya sesak enak gak? Enggak, ya. Ini adalah beberapa contoh dari gangguan sistem pernapasan pada manusia. Nah, selanjutnya ada menjaga kesehatan organ pernapasan supaya organ nafas kita sehat. Ada caranya buat dijaga. Yang pertama apa? Olahraga teratur ya. Jangan malas, jangan mageran. Olahraga itu sangat bagus untuk kesehatan. Tidak hanya untuk kesehatan organ pernapasan, tapi untuk seluruh tubuh kita, jasmani, rohani kita, ya. Kemudian yang kedua apa? Makan makanan sehat dan bergizi. Nih, dengerin Ibu. Kalian kalau jajan itu jangan sembarang jajan. Perhatikan, ini makanan sehat enggak, ya. Jangan jajan yang sembarangan deh. Banyakin makan apa? Buah, sayur, lauk pauk, ya. Minuman juga sama. Makanan dan minuman yang bergizi yang sehat. Nih, hindari dan kurangi jajan minuman-minuman kemasan yang apa tuh? Kayak teh gelas ya dan lain-lain, ya. Jangan terlalu sering demi kesehatan kita juga, ya. Yang ketiga apa? Tidak merokok untuk laki-laki ini khususnya, ya. Jangan kalian coba-coba untuk merokok, apalagi di usia seperti ini, ya. Kemudian yang keempat apa? Menghindari polusi udara. Menghindari polusi udara. Polusi udara itu kan berbagai macam ya, ada yang dari kendaraan. Kalau kita keluar ke suatu tempat yang ramai kendaraan, ramai orang, itu udaranya udah nggak bagus, udah kurang bagus, ya. Itu kan polusi, namanya itu polusi udara. Nah, berikutnya, udah, oke, udah selesai. Nah, demikian tadi materi tentang organ-organ pada sistem pernafasan kita dan fungsinya. Coba sekarang Ibu mau tanya, coba sebutkan tadi organ pernafasan kita dimulai dari mana dulu Syahnala? Dari hidung. Kemudian dari hidung kemana lagi? Bulu hidung. Hah? Dari hidung ke laring. Setelah itu oke. Nah, untuk lebih memudahkan kalian menghafalkan sistem atau proses pernafasan pada manusia, ya, Ibu mau tuliskan. Ini kita tutup dulu ya layarnya ya. Nah, sok Ibu nulis sambil kalian nulis ya. Biar Ibu selesai, kalian juga selesai.
Nah, silakan. Ih, cepet banget tulisnya. Udah mau selesai aja. Tuh, udah mau selesai. Kenapa? Bocor. Ada lagi yang lain? Pulpennya? Hah? Masih ada? Segala bocor ya. Ini aja nih. Udah ya? Udah selesai bisa ya? Oke. Oke, kalau udah selesai bisa, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Proses Pernapasan dengan nada naik beca atau lebih populer sama lagu Allah Maha Pengasih. Gitu ya. Kita ganti aja liriknya. Ya. Coba yuk, bareng-bareng. 1, 2, 3. Ayo belajar proses pernapasan manusia. Hidung saling kotoran, dibantu rambut hidung. Paling itu tenggorok, terdapat epiglottis. Tatung untuk cegah makanan masuk. Laring lanjut salurkan udara ke trakea. Trakea antarkan udara menuju bronkus. Bronkus ke bronkiolus, masuk ke alveolus. Pertukaran CO2 O2. Pertukaran CO2 O2. Oke sih ya. Cukup segitu dulu. Nanti kita nyanyikan lagi. Oke, selanjutnya untuk mengetahui lebih dalam lagi pemahaman kalian mengenai materi kita hari ini, Ibu ada tugas. Tugasnya ada 2 ya. Ada tugas kelompok dan juga tugas individu atau mandiri. Ibu akan mulai dari tugas kelompok terlebih dahulu. Baik, perhatikan. Di sini Ibu pegang 2 alat peraga yang dibuat secara sederhana sebagai perumpamaan ya sistem pernapasan pada manusia. Ini yang pertama, bahan-bahannya cukup mudah juga ya, hanya pakai balon dan seterusnya. Jadi di sini kita lihat ada dari hidung, faring, laring, trakea dan seterusnya. Ketika kita tiup, dia jadi menyerupai seperti paru-paru kita. Seperti itu ya. Ada juga ini sama, hanya saja bahannya yang berbeda ya. Ini dari botol apa ini? Nah, ini di dalam juga sama. Ini botolnya sebagai apa? Rongga dada ya. Kalau balon berarti sebagai paru-paru. Kalau sedotan trake ya. Ketika ditiup juga seperti itu. Jadi ini menggambarkan cara kerja paru-paru kita ya. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya tugasnya adalah untuk kelompok 1 buat alat peraga seperti ini dengan bahan yang sudah disediakan ya. Persis seperti ini. Kemudian untuk kelompok 2 nanti tugasnya itu mengisi ya atau mengisi teka-teki. Dan kalau kelompok 3 membuat alat peraga juga yang berbeda seperti ini. Oke? Ya. Sebentar, Ibu siapkan. Jangan lupa ketika kerja kelompok semuanya harus saling berdiskusi, saling membantu ya. Jangan anteng sendiri. Yang mau gunting silakan.
Ini 2 bawahnya. Yuk langsung. Ini kamu ke depanan sayang, ke depanan. Nah takutnya kan, ini kemunduran loh. Nah ya kita bagi-bagi ya. Bagi-bagi. Ini kemunduran biar ada jalan sayang. Kemunduran. Di ini aja. Di tempat ini aja. Nah biar ada jalan kan. Nanti kan ketika kamu lagi kerja foto, kalau mau berkumpul berarti tinggal ke sini ya. Kalau mau rundingan itu masih mau diskusi. Lanjut. Nih ya. Kemudian ini untuk lakbannya, ini kurang. Sudah. Ini double tip. Ini double tip. Ini. Oke, silakan untuk kelompok 1 dan 3 untuk membuat produk yang seperti dicontohkan ya. Untuk kelompok 2-nya Ini aku aja. Jangan. Oke, untuk kelompok 2 karena kalian tidak membuat produk ya, jadi aku kasih 2 tugasnya. Ya, yang 2 orang misalkan mengisi teka-teki. Nah, yang 2 ini, yang 3 ini mengisi atau menulis fungsi-fungsi dari organ yang udah tadi Ibu jelaskan di materi. Seperti itu ya, diskusi ya. Dibuka dulu, dibuka juga itunya. Oh, iya ini. Bekerja sama ya. Ini kelas ini ya.
Ada ini dilipat. Kan ini lama kalau ini. Bentar. Ini pegang. Nanti kalau emang ini sudah panjang. Apa enggak? Ya, kenapa? Mana? Apa? Ganti-gantian. Apa itu? Depannya U, ujungnya R, ada 4 huruf. Itu loh. Itu. Yang mempengaruhi apa? Bulan kotaknya ada berapa itu? Ada 4. Huruf depannya U. Nah, tuh diskusiin apa? Oh ini. Iya, masih. Masa ini kan cuma 4. Iya. Ayo, kan? Kalau di tabungan panjang. Oh iya, aku tahu. Apa ketemu? Ketemu. Coba tulis. Nah, ini ya betul. Pas kan nama kotaknya? Pas dulu. Dua lagi tuh. Dua lagi nomor 9 menurun. 9 menurun sama berapa itu? 9 menurun sama 7 menurun belum? Pernafasan yang melibatkan otot diafragma. Apa ya? Ini ya. Ada yang Kayaknya udah dikasih apa itu? udah kok. Oh. Mana sebentar? Penyakit itu nomor 8 ya, nomor 8 ya. Penyakit ada. Tadi lo udah menjelasin yang belakang. Oh ini. Jangan lupa itu sampahnya. Sampahnya jangan sampai berserakan ya. Tetap jaga kebersihan ya. Sampahnya jangan sampai berserakan. Oh ini. Kan udah buat panjang. Ini untuk nulisnya pakai tidur. Ini dibantu bareng-bareng biar cepat. Kalau gua udah Ininya singgir-singgirkan dulu bukunya biar tidak mengganggu. Dari dulu. Orang berhasil membuat Awas abang udah pas. Udah ketemu belum? Mana coba? Aku tiga lagi. Oh iya, Satu juga. iya. Satu lagi nomor 9. Ini apa deh? Ini gara-gara bukti. Sesuaikan tuh. Ada 5 kotak. Tengah-tengahnya R berarti kata apa tuh? Kata apa? Iya, kita cuma nemu huruf tengah-tengahnya doang. Ya itu udah ada huruf tengahnya. Mana? Mana
Gimana? Ya, Ini yang kemarin ya? Oh, nih, apa kesini dulu? Sampahnya? Ya, bagus. Sampahnya ke situ ya. Udah? Perlu bantuan? Tapi udah mau ini selesai. Bentar lagi juga ya. Berarti gini dulu nih, buka dulu. Udah belum itu balonnya? Udah. Udah, tinggal masukin. Terus nih, sok masukin. Udah pas belum balonnya? Sampahnya kumpulkan. udah. Nah, iya benar, kamu itu. Jangan. Apa? Bantuan? Jangan salah, Mak. Kelompoknya ya. Ini yang ini, yang tempat ini juga sama dinamain, berarti kelompok 2. Ini juga kelompok 2. Bayu. Biar lebih kokoh. Kasih pegangan. Biar dipegang ini. Ada ilmuwan. Udah belum? Apa? Nyari yang mana? Itu plastik. Ini buat ya. Tolong pegang. Sini aku bantu ya. Nah, terus lakban lagi mana? Bukan itu. Udah ini? Udah juga. Ini kan. Oke sih. Udah kan? Udah belum? Udah? Gua ambil ya. Jangan lupa sampahnya. Diberi lagi jangan lupa. Udah. Sini. Oke, udah sayang. Bu, udah? Duduk rapi lagi ke tempatnya masing-masing. Udah. Duduk. Udah. Ya. Oke, untuk tugas kelompok sudah selesai. Kelompok 1 ini hasil dari kelompok 1 ya. Agak miring. Gak apa-apa ya, agak miring. Ini yang kelompok 2 untuk teka-teki dan juga distribusi. Dan yang kelompok 3. Selanjutnya Ibu minta perwakilan saja ya. Perwakilan dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil dari produknya. Dari kelompok 3 boleh? Mau? Elia boleh? Oh boleh, sini. Ditemenin sama temennya. 2 orang saja boleh. Terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek membuat alat peraga sistem pernafasan secara sederhana.
Bu, sudah selesai. Serius? Beneran? Iya, Bu. Ini mantep sih ini ya. Tapi ada 2 yang kebalik nih. Udah kebalik tuh. Dikoreksi lagi sebentar. Barangkali mau kamu ini berubah pikiran atau udah kayak gitu? Udah yakin? Ya. Udah yakin dengan jawabannya? Yakin. Ya sih ini gampang banget sih. Cuman ngisi-ngisi doang ya. Bu. Udah juga? Udah. Ini keren banget sih. Oke. Bu bisa berbola. Oh udah. Ini udah juga? Udah juga ini. Merah sudah. Aira juga sudah. Oh belum ya, Diana tuh 2 lagi tuh. Oh Aiden juga sama 2 lagi. Oh Awan ada 1 lagi itu ini. Itu kan kelupaan. Ini belum. Coba ibu lihat Farid. Yang ini yang 1 lagi. Cari di sini berarti yang belum. Kata-kata yang belum kamu masukin ke situ berarti yang mana? Jangan sampai ada double ya. Jangan sampai ada double. Kamu juga sama 1 lagi. Masih ragu kah? Udah. Udah yakin? Sip. Ini juga udah. Ini sip, mantap, mantap, mantap. Ini udah juga. Azam udah, sip. Bu. Udah juga. Kamu? 1 lagi. Masih berpikir katanya. Jangan sampai double. Udah juga. Mahara udah. Tinggal Aidan sama dong, Nek. Riana 1 lagi tau. Udah juga. Gampang nggak? Gampang nggak? Gampang nggak? Gampang ya? Cuma bisa apa? Pindah-pindahin doang kata-kata atau nama-nama organ pernapasan ke dalam tempat yang sudah disediakan. Kan masih ingat ya hidung di mana, faring di mana, laring. Ini kan jadi cuma namanya doang, nggak sama fungsi, jadi cepet. Udah juga. Akhirnya Rena udah juga. Rena udah. Udah juga. Oke, boleh ambil. Udah. Ada yang masih ngerjakan? Ada yang masih mengerjakan? Nggak ada. Berarti udah semua. Oke ya. Nah, alhamdulillah ya kita sudah menyelesaikan tugas kelompok dan juga tugas individu. Sekarang Ibu berikan kesempatan. Barangkali sampai sini adakah yang mau bertanya? Bedanya CO2 sama O2 itu apa ya, Bu? CO2, kalau CO2 tadi apa? Dibilang. Hah? Namanya apa? Oksigen. Nah, oksigen itu adalah gas yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Tidak hanya kita, hewan juga butuh oksigen ya. Kalau CO2 itu karbon dioksida, gas yang apa? Yang dihasilkan oleh makhluk hidup dari limbahnya sendiri ya. Dari limbah produk pernafasan itu sendiri. Udah cukup ya? Ada lagi ya? Apa? Gimana jadinya kalau manusia tidak bernapas? Tadi udah juga ya? Gimana jadinya kalau manusia nggak bernafas? Katanya gimana tuh? Hah? Kalau manusia nggak bernafas, dia akan kekurangan oksigen yang nantinya akan merusak organ-organ pernapasan, yang akan merusak organ pernapasan, terus kemudian sampai ke otak dan seterusnya hingga akhirnya menyebabkan kematian. Artinya apa? Ya udah, orang udah nggak nafas berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau
topik sistem pencernaan pada manusia. Nanti di rumah sebelum sama ibu boleh dibuka-buka dulu ya, materinya dipelajari dulu tipis-tipis supaya kalian mulai ada gambaran. Nanti supaya ketika ibu jelasin nggak pelangak-pelangak, nggak bengong, gitu ya. Nah, selanjutnya sebagai evaluasi dan refleksi bagaimana pembelajaran hari ini? Gimana, senang belajar hari ini? Senang ya, bermanfaat gak? Bermanfaat. Dapat ilmunya, dapat? Dapat. Tentang apa? Tentang pernapasan. Organ pernapasan. Yang tadinya nggak tahu gambar faring, laring, jadi sekarang udah tahu, gitu ya. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat, kemudian awet juga di ingatan kalian berkah dunia dan akhirat. Untuk itu tadi kita memulai dengan doa, kita tutup juga dengan membaca doa ya pembelajaran kali ini.